Pernah nggak sih ngerasain seharian kerja tapi nggak dapet apa-apa? Bukan karena nggak mau kerja, tapi nggak ada kerjaan yang masuk. Itu yang saya rasain di suatu hari yang, ya bisa dibilang, sepi kayak hati jomblo malam minggu. Saya buka konter dari jam 9 pagi. Semangat dong, saya sapu-sapu depan toko, nyusun etalase, sampai nyemprotin parfum ruangan. Siapa tahu pelanggan masuk karena wangi, bukan karena butuh servis. Jam 11 siang, masih nihil. Jam 1 siang, saya udah mulai nonton video-video motivasi. Jangan menyerah, rezeki akan datang tepat waktu. Saya dengerin sambil ngunyah mie instan yang rasanya nggak seenak biasanya. Jam 4 sore, masih belum ada HP masuk. Saya udah siap tutup konter lebih awal sambil bilang ke diri sendiri, mungkin ini rezeki orang lain bukan rezeki saya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak bawa HP Android yang katanya mati total. Saya langsung berdiri tegak, gaya saya langsung berubah. Kayak dokter spesialis pas ada pasien masuk UGD. Ini HP-nya nggak mau nyala. Mas, dicas juga nggak masuk, kata si bapak. Wah, dalam hati saya udah mikir, alhamdulillah, mungkin ini proyek hari ini bisa buat makan malam. Saya buka casing, lihat-lihat daleman, cek baterai. Ternyata masalahnya cuma satu, soket baterai longgar. Tinggal ditekan dikit, HP langsung nyala. Saya diem. Saya cek ulang, biar yakin. Dan benar, nggak ada kerusakan lain. Itu HP benar-benar sembuh. Cuma karena soket goyang sedikit, sekarang bagian paling berat dalam dunia servis. Ngasih tahu yang sebenarnya ke pelanggan. Saya bilang ke bapaknya, Pak, ini tadi cuma soket. Baterainya agak copot. Udah saya pasang lagi. Sekarang udah nyala. Dia kaget, terus senyum. Wah, cepet banget mas, saya kira rusak berat. Terus biayanya berapa? Saya sempat mikir, saya bisa aja bilang 200.000, bisa juga bilang ganti part. Tapi entah kenapa, hati saya nolak. Jadi saya jawab, seikhlasnya aja ya. Pak, gak ada yang diganti kok. Akhirnya beliau ngasih 20.000, saya senyum, tapi jujur aja, dalam hati agak nyesek. Tapi saya sadar satu hal, hari itu saya gak dapat banyak uang. Tapi saya dapat kepercayaan. Dan yang lebih penting, hati saya tetap tenang. Karena saya percaya, rezeki itu bukan cuma soal angka. Kadang rezeki itu berbentuk nama baik. Dan nama baik itu bisa bawa pelanggan baru, bisa bawa kepercayaan orang banyak. Dan yang lucunya, seminggu kemudian, bapak itu balik lagi. Bawa 3 temannya yang juga bawa HP, rusak. Ternyata kebaikan yang kelihatan kecil, kalau kita jaga, bisa balik dalam bentuk yang lebih besar. Jadi kalau ada yang bilang, Mas, jadi teknisi HP tuh enak ya, tinggal duduk doang. Saya jawab, iya kita duduk, tapi sambil nahan godaan buat nggak ngibulin orang. Dan karena itu, nggak semua orang kuat duduk di situ.